Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Grade 4, apa kabar kalian hari ini? Masih belajar bersama Bu Ros di tematik tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 3. Hari ini kita akan belajar muatan IPS. Oke, yuk sebelumnya coba kalian amati gambar apa ini. Ayo, ada yang tahu, masih ingat? Kemarin kita sudah bahas ya. Ini adalah gambar tumbuhan jarak atau biji jarak. Banyak manfaatnya ya, Nak. Oke, sekarang kalian coba amati gambar di samping. Kira-kira bahan bakar apa yang bisa dihasilkan dari tanaman pada gambar tersebut? Ayo. Ya. Menghasilkan bahan bakar pengganti solar, yaitu biosolar. Bagaimana bentuk energi alternatif yang dihasilkan? Bentuknya apa? Ya, bentuknya adalah sebagai bahan bakar solar. Sekarang kita belajar tentang jenis sumber daya alam. Sumber daya alam digolongkan menjadi sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati dihasilkan dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian sumber daya alam non hayati itu berasal bukan dari makhluk hidup, ya, seperti bahan tambang, air, gelombang laut, udara, matahari, ya, itu yang bukan berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Kenapa? Karena sumber daya alam hayati langsung dapat dinikmati atau mudah cara pengolahannya. Jadi manusia banyak memanfaatkan sumber daya alam hayati untuk kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang contoh SDA atau sumber daya alam hayati dan manfaatnya. Kalian perhatikan di sini. Ada contohnya yaitu ayam. Ayam itu kan sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan. Manfaatnya apa dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat itu apa? Ya, manfaat ayam, ya, telur dan dagingnya bisa dikonsumsi atau sebagai sumber makanan. Sedangkan bulunya bisa untuk bahan membuat kok atau kemoceng, ya, itu bulu ayam. Kemudian pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu apa? Ya, pengaruhnya itu dengan adanya ayam yang kita konsumsi itu akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru. Kenapa? Karena ayam itu dihasilkan dari peternak ayam, ya. Peternak itu yang meningkatkan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, ya. Pasti banyak pekerja di situ, ya, untuk mengontrol ayam, ya, mengambil telur-telur ayamnya, ya. Oke. Nah, ini biji jarak itu adalah sebagai sumber daya alam alternatif. Ya, sumber daya alam alternatif banyak ditemui di lingkungan sekitar. Misalnya, ya, tumbuhan jarak ini, ya. Manfaatnya apa tumbuhan jarak bagi manusia? Satu, ya, sebagai bahan bakar pengganti minyak bumi atau biosolar. Kemudian dapat digunakan untuk minyak pijat dan minyak rambut, ya. Jadi bisa diolah sebagai biosolar, juga dapat digunakan untuk minyak pijat. Kemudian buah jarak atau biji jarak juga daunnya dapat dijadikan sebagai obat tradisional, sebagai obat sakit gigi. Yang dipakai apanya? Yaitu getahnya, ya, sebagai obat sariawan juga. Ya, untuk perut kembung yang dipakai itu daunnya, masuk angin dan mengencerkan dahak. Nah, pengolahan biji jarak ini sebagai sumber daya alternatif itu dikerjakan ada yang secara pabrikan, ya, artinya dengan dibuatnya minyak biosolar ini kan diolah oleh pabrik.
Sehingga dengan adanya pabrik itu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Ya, jadi manfaatnya buat masyarakat itu bisa menghasilkan tambahan penghasilan. Hubungan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang ada apa saja? Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah tanaman singkong. Kalian kenal singkong ya? Oke, daunnya bisa kita jadikan sayuran. Sedangkan kulit singkongnya yang setelah dikupas untuk makanan ternak. Sedangkan daging singkong sendiri merupakan sumber karbohidrat bisa pengganti nasi. Ya, karena singkong itu bisa digunakan untuk berbagai bahan makanan. Contohnya bisa dibuat untuk keripik, ya, bisa juga dibuat untuk getuk, bisa juga dibuat untuk combrok. Kalian pernah kenal combrok ya? Dan ada juga yang dibuat untuk pembuatan tape, konsumsi tape. Siapa yang pernah makan tape singkong? Ya, pasti kalian suka ya olahan-olahan singkong ini. Nah, proses pengerjaannya ya, proses pengerjaan keripik, getuk, combro dan tape itu ada yang bersifatnya perorangan, ada yang dikelola oleh industri rumahan, bahkan sampai industri besar berupa pabrik. Contohnya keripik. Keripik ini kan makanannya yang istilahnya biasa, tapi kalian tahu sukaku, kitela ya. Nah, itu adalah bahan yang diolah oleh pabrik singkongnya ya. Singkongnya diolah oleh pabrik sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar ya. Dengan terciptanya atau dibukanya pabrik, banyak masyarakat yang bisa bekerja di pabrik tersebut sehingga masyarakatnya kebutuhan ekonominya bisa terpenuhi. Oke, sampai di sini kalian paham ya? Oke, tugas hari ini kalian kerjakan eksplorasi kegiatan 1 halaman 107 dan ayo rumuskan kegiatan 2 halaman 110. Oke, anak-anakku, jangan tunda pekerjaan kalian agar tidak menumpuk. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, stay safe at home. Oke, sayang. Sampai ketemu lagi minggu depan kita di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.